Halo guys, balik lagi di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya. Kita kali ini balik lagi di Grand Wisata Bekasi. Kita mau review salah satu produk terbarunya nih. Produk yang sangat menarik untuk direview. Kenapa? Karena produk ini tuh ditawarkan full furnish beserta dengan home appliance-nya. Selain itu, rumah ini juga smart home. Dan yang paling menariknya, rumah ini memiliki sky garden. Penasaran nggak? So, buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, selamat datang di O8 Grand Wisata Bekasi. Oke teman-teman, di belakang saya adalah show unit dari O8 atau O8. O8 ini memiliki luas bangunan 65 meter persegi dan luas tanah 66 meter persegi. Dimensinya lebar 5,5 meter dan panjang ke belakang 12 meter. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, O8 ini di bagian fasadnya mereka menggunakan dua warna ya, yaitu abu-abu tua dan juga ada warna coklat nih. Warna coklatnya ini mereka menggunakan bahan Conwood. Kemudian yang spesialnya dari rumah ini adalah mereka tuh ada sky garden nih di lantai 2-nya. Nanti kita lihat ya ke bagian atasnya. Nah, di bagian depannya sebelum ke area carportnya nih ada berem kurang lebih sekitar 1 meter menggunakan bahan paving block nih. Kemudian kita akan ketemu sama satu area carport yang muat banget untuk ditaruh dua kendaraan mobil. Area carportnya menggunakan keramik homogeneous style berukuran 60x60 berwarna abu-abu yang dipertegas dengan adanya garis-garis tali air kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya hujan, airnya bisa turun dengan baik ya. Meskipun lebar rumahnya 5,5 meter dan di area carportnya muat banget untuk dua mobil, tetap aja masih dikasih area taman nih. Jadi udah dipikirin untuk area hijaunya sama developer. Dan area tamannya nggak cuma di sini aja. Di bagian belakang sini juga ada nih, sampai ke area sana. Di bagian fasadnya, rumah ini menggunakan Conwood. Nah, ini tuh bukan kayu ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir rayapan. Dan di sebelahnya juga ada satu bukaan jendela yang cukup gede nih. Kalau misalnya teman-teman beli rumah di O8, teman-teman bakal dapat free kanopi kayak gini. Jadi kanopinya tuh mereka menggunakan besi hollow dan di bagian atasnya menggunakan spandek. Nah, spandek ini memang kekurangannya adalah berisik ya teman-teman. Tapi spandek ini adalah salah satu bahan kanopi yang sering banget dipakai karena selain murah, spandek ini juga awet. Rumah ini juga udah dilengkapi sama smart home. Jadi di bagian depannya udah dikasih CCTV kayak gini. Kemudian di bagian dalam rumahnya juga masih ada satu CCTV lagi. Untuk pintu utama menggunakan solid engineering door. Dan kalau misalnya teman-teman beli rumah ini, itu udah include sama smart door lock juga yang bisa dibuka menggunakan PIN, menggunakan kartu akses, atau kunci manual. Perlu dicatat, ini untuk smart door locknya menggunakan Hyundai Telecom yang harganya cukup lumayan loh kalau pasang sendiri. Rumah ini mengusung konsep modern compact design. Jadi antara area dining room, area kitchen, sama area ruang keluarganya tuh dijadiin satu area open space. Nah, di sini juga terdapat satu kamar tidur, satu area backyard, sama satu area kamar mandi. Kita bahas dulu dari area depannya nih. Nah, ini saya akhir-akhir ini tuh sering banget ketemu rumah yang begitu masuk tuh langsung ketemu sama area dapur sama dining room kayak gini. Kalau teman-teman suka nggak sih desain kayak gini? Untuk di area dining roomnya nih mereka buat muat banget untuk 4 orang. Dan di bagian atasnya juga dikasih 3 buah lampu gantung seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya siang-siang ini kan terang nih, karena di depannya ini ada bukan jendela yang tadi kita lihat dari fasad rumahnya. Jadi rumah ini selain di bagian depannya ini ada jendela yang gede kayak gini, di bagian belakangnya juga ada
bukaan jendela lagi. Jadi untuk cross ventilationnya lebih bagus. Di samping area dining roomnya kita langsung ketemu sama satu kitchen set yang compact. Jadi di sini tuh mereka udah lengkapi sama satu kompor tanam merek Modena. Kemudian di atasnya juga masih ada cooker hood kayak gini. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin nih, untuk area kitchennya nih dia buat nggak semuanya tertutup. Jadi di bagian atasnya tuh masih bisa dikasih area-area terbuka kayak gini. Jadi untuk tampilannya tuh nggak monoton. Dari area kitchennya kita langsung ketemu sama satu area ruang keluarga, teman-teman. Nah, yang menariknya tuh di sini di bagian atas TV-nya mereka kasih rak-rak gantung yang dibuat seolah-olah tuh menyatu dengan area kitchennya, karena tone warnanya juga dibuat mirip, teman-teman. Di sini bisa teman-teman taruh hiasan-hiasan atau foto juga bisa di sini. Nah, untuk area ruang keluarganya tuh menurut saya cukup luas. Jadi di sini tuh bisa dikasih satu sofa yang cukup besar. Di bagian tengahnya juga masih bisa dikasih meja bundar kayak gini, teman-teman. Dan untuk area TV-nya mereka tempel simple aja, langsung ke area tembok menggunakan bracket, dan di bagian bawahnya juga mereka kasih panel-panel lagi untuk area storage nih. Bisa taruh remote atau majalah-majalah juga masih bisa ditaruh di sini. Yang saya suka di rumah ini adalah mereka tuh di bagian atasnya tuh menggunakan variasi gypsum kayak gini, teman-teman. Dan di bagian samping-sampingnya tuh dikasih LED strip. Jadi rumahnya tuh terlihat lebih terang dan gak monoton gitu di bagian atasnya. Kemudian untuk di bagian lantainya mereka sudah menggunakan homogeneous style ukuran 60x60. Nah, beralih dari ruang keluarganya ke area backyardnya nih dipisahkan dengan satu buah pintu sliding door yang gede banget nih. Ini dua buah ya. Dua buah pintu sliding door yang gede banget nih. Kenapa dua buah? Karena ini tuh bisa dibuka dari dua arah. Jadi dari kanan ke kiri bisa. Kemudian dari kiri ke kanan juga bisa. Nah, kebayang dong ya, untuk udara yang masuk tuh dari luar ke dalam pasti bakal lebih banyak. Dari area ruang tamunya nih kita bakal ketemu sama satu area teras lagi sebelum ke area backyardnya. Ini area terasnya cukup luas loh, kurang lebih sekitar 1 meter dikali 2,9 meter. Jadi teman-teman bisa taruh kursi, meja untuk bersantai di bagian belakangnya. Di bagian atasnya juga udah dikasih topi yang udah dilengkapi sama satu lampu. Untuk area backyardnya cukup besar. Luasnya kurang lebih 2,3 meter dikali 2,9 meter. Teman-teman bisa gunakan area backyard ini untuk olahraga di dalam rumah atau untuk yoga juga masih bisa. Menariknya dari rumah ini adalah untuk tembok pembatasnya tuh tinggi banget, teman-teman. Ini tuh sekitar 4 meter ke atas. Dan kalau di rumah contoh ini mereka tuh kasih kanopi menggunakan besi berwarna putih dan di bagian atasnya ditutup menggunakan kaca. Nah, kanopi ini opsional. Jadi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini tuh nggak dapet. Tapi ini bisa jadi inspirasi nih. Kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini bisa pasang kanopi kayak gini. Jadi cahaya matahari tetap bisa masuk ke dalam rumahnya. Meskipun rumah ini compact, tapi di lantai satunya juga udah dikasih satu area kamar tidur. Luas kamar tidur di lantai satu ini adalah kurang lebih sekitar 2,3 meter dikali 2,5 meter. Yang menariknya di sini tuh mereka masih kasih satu area space. Simple aja, menggunakan meja kecil di bawah ini untuk tempat belajar atau bekerja. Dan di bagian atasnya dikasih rak-rak gantung lagi yang modelnya tuh mirip sama di area ruang keluarga tadi. Untuk di bagian kasurnya, mereka kasih satu step anak tangga lagi nih. Jadi di sini tuh mereka gunakan sebagai area-area storage. Karena kalau teman-teman perhatiin nih, dari tadi kan di sini nggak ada lemari ya. Jadi di sini mungkin bisa ditaruh sebagai tempat untuk menaruh pakaian anak nih. Kamar tidur ini juga udah dilengkapi sama bukaan jendela yang gede.
Viewsnya langsung ke area backyardnya. Jadi di sini tuh ada bukan jendela yang dipisahkan menjadi dua nih. Di bagian bawahnya bukan jendela yang mati atau nggak bisa dibuka, dan di bagian atasnya bisa dibuka kayak gini teman-teman. Jadi ini tuh bisa jadi inspirasi juga. Kenapa dibuat kayak gini? Supaya kamar ini tuh lebih ramah anak. Jadi di bagian bawahnya lebih aman ya, nggak bisa dibuka. Di lantai satu ini juga udah dilengkapi sama satu area kamar mandi. Area kamar mandi ini bisa digunakan oleh penghuni kamar tidur yang udah kita lihat tadi. Untuk di bagian pintunya, kamar mandi ini menggunakan sliding door. Jadi bukan cuman pintu akses ke area backyardnya aja yang menggunakan sliding door. Di sini juga mereka menggunakan sliding door. Tentunya terlihat lebih praktis ya, dan lebih modern. Meskipun kamar mandi ini tepat berada di bawah anak tangga, tapi kamar mandinya tuh nggak turun ke bawah. Jadi di sini tuh hanya ada kurang lebih sekitar 3 cm-an lah. Jadi masih aman untuk orang tua ya. Untuk dindingnya kamar mandi ini udah full keramik. Di sini juga udah dikasih satu kaca yang gede kayak gini. Jadi terlihat lebih luas. Sebelum naik ke lantai 2-nya, di bagian tangganya juga masih dikasih area-area storage lagi teman-teman kayak gini. Dan untuk railing tangganya dibuat simpel aja, menggunakan besi yang dicat berwarna putih, dan untuk kerapatannya menurut saya sudah cukup baik, jadi sangat aman untuk anak-anak. Sekarang saya udah ada di lantai 2 rumah ini. Di lantai 2-nya sudah terdapat 2 kamar tidur, dan yang menariknya yang tadi saya bilang ada sky garden-nya nih. Sekarang kita cek dulu ke kamar tidur anaknya. Nah, sekarang kita udah ada di kamar anak lantai 2-nya nih. Kalau teman-teman lihat di sini mereka menggunakan kasur tingkat. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga nih. Jadi kalau misalnya teman-teman beli rumah ini dan punya 3 orang anak, nggak perlu khawatir. 2 orang anaknya bisa ditaruh di sini, 1 lagi bisa ditaruh di kamar lantai 1 tadi. Untuk kamar anak ini juga udah dilengkapi sama 1 jendela yang bisa dibuka kayak gini. Di bagian bawahnya juga masih dikasih area-area storage kayak gini nih teman-teman. Jadi mungkin di sini bisa taruh mainan anak, mungkin juga bisa. Di kamar anak ini juga udah dikasih 1 bukaan jendela lagi nih teman-teman. Sama kayak bukaan jendela yang ada di kamar anak di bagian bawah tadi. Jadi di bagian bawahnya ini jendela mati, di bagian atasnya baru jendela hidup yang bisa dibuka. Sirkulasi udara tetap bisa masuk dan cahaya, serta jendela ini juga aman. Kemudian di samping kamar anak ini kita bakal ketemu 1 pintu lagi. Ini tuh direct akses ke sky garden-nya teman-teman. Wah, untuk sky garden-nya nih luas banget. Ini bukan cuma balkon loh, ini sky garden. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau beristirahat, mau bersantai di sini sama teman, sama keluarga, atau mungkin sama pasangan juga bisa banget. Di sini mereka juga udah kasih 1 kursi. Asik banget deh. Persis di seberang kamar anaknya kita bakal ketemu sama kamar utama. Kamar utamanya ini dibagi menjadi 2 bagian teman-teman. Di sini untuk area tempat tidurnya, dan di sini tuh untuk area walk-in closetnya. Kamar ini juga udah dilengkapi sama area kamar mandinya. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Jadi untuk 2 area ini tuh dipisahkan sama 1 pintu yang bisa ditutup kayak gini. Nah, mungkin maksudnya adalah untuk area kamar mandi ini tuh bisa digunakan juga untuk anak-anak. Untuk kamar utamanya cukup besar ya teman-teman. Ini bisa ditaruh kasur ukuran queen, dan di kanan kirinya juga masih bisa dikasih bedside table kayak gini nih. Di belakang kasurnya juga dikasih wallpaper yang menurut saya cukup bagus nih. Kemudian di kamar utama ini, di samping kanan dan kirinya tuh udah dikasih jendela juga. Jadi untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udaranya sangat baik. Untuk di jendela yang sebelah sini view-nya menghadap ke sky garden-nya. Kalau yang jendela sebelah sini menghadap ke area belakang rumahnya.
Di depan kasurnya juga masih bisa ditaruh satu panel yang bisa disatukan dengan area wardrobe juga, dan di sini tuh mereka fungsikan sebagai tempat taruh TV. Untuk jarak pandangnya cukup ideal ya antara kasur dan juga TV-nya nih. Di sini mereka juga masih bisa kasih kaca untuk dijadikan meja rias. Area kamar mandinya cukup luas teman-teman. Ini berbentuk L gitu ya. Jadi mungkin di sini bisa dijadiin area basah, yang di sini juga bisa dijadiin area keringnya. Tinggal dipakein shower panel aja. Untuk area dindingnya udah full menggunakan keramik sampai ke atas. Dan untuk sanitarinya mereka sudah menggunakan American Standard. Nggak kelupaan di bagian atasnya juga dikasih bukaan jendela juga nih. Jadi untuk siang hari lebih hemat energi. O8 ditawarkan dengan harga mulai dari 1,2 miliaran aja. Kalian tertarik dengan O8? Gampang banget caranya, kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Oke, sekian home tour kita hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa untuk like videonya dan kalian bisa komen juga mengenai rumah di O8 ini nih. Mudah beli rumah, siapa takut? Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.